This is Aula FC10 PC case. Yo, welcome, Hai Maple Friend, hari ini kita mau unboxing dan lihat review bagaimana desain dari barang ini. Ini adalah casing PC case. Ini PC case dari Aula. Aula ini baru saja ya, baru-baru ini dia main case. Jadi dia mengeluarkan, bisa dilihat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Dia mengeluarkan 5 varian case. Dia juga main power supply juga, saya juga punya, nanti kita bahas di video lainnya. Tapi kali ini kita mau bahas case dari Aula. Aula itu terkenal dengan sebelumnya mouse dan keyboard yang harganya murah, mechanical keyboardnya, lalu mouse-nya juga murah, gaming, tetapi kualitasnya cukup oke. Tapi bagaimana dengan casingnya, kita langsung lihat saja. Ya, bisa dilihat di sini, ini kardusnya, di depannya ada logonya Aula seperti tarantula ini, lalu di sini ada gambar logonya juga, logo Aula yang orang. Lalu di sini ada tipenya, bisa dilihat ini yang dicek adalah FZ010, jadi ini tipenya adalah FZ010, FZ10. Dia juga punya varian lain FZ8, 9, 11, dan 12. Itu tipenya macam-macam. Nah, di sampingnya sini bisa dilihat di sini spesifikasinya, beratnya 4 kilo, berat rotornya 4,7 kilo. Lalu ini adalah made in China, lalu keterangannya, websitenya. Di sebelah belakangnya sama saja seperti depannya. Samping sebelah sini juga sama. Langsung aja kita buka isinya. Ya, ini dia casingnya. Kita balik dulu. Ya, ini dia casingnya. Bisa dilihat di sampingnya sini dia tempered glass. Di bagian side panelnya, side panel kiri tempered glass, side panel depannya juga tempered glass. Lalu di atas ini dia ada tombol powernya dan tombol reset. Ini tombol klik ya, jadi tidak masuk ke dalam, tapi hanya seperti diklik saja, klik mouse, seperti klik mouse. Lalu di sini front panelnya ada jack audio dan jack mic. Ada 2 USB 2.0 dan USB 3-nya sebiji. Lalu di bagian samping kanannya ini biasa ada untuk kabel management tapi tidak lebar. Ini termasuk casing yang ukurannya kecil ya, nanti kita ukur ukurannya berapa. Di bagian belakangnya sini dia ada 1 buah tempat untuk fan 12. Lalu di sini ada untuk slot PCI-nya. Dia untuk PSU power supply dia bawah ya, mounting bawah. Lalu ini untuk back panelnya di sebelah sini. Untuk di bawahnya sendiri dia tidak ada jaring-jaring dari kawat, tetapi langsung di casingnya ini dia jaring-jaring ini untuk airflow dari power supply-nya. Kaki-kakinya ada 4 dari plastik. Kita ukur ya dimensinya ya. Ini untuk panjangnya dari depan ke belakang itu 33 cm, lalu dia lebarnya itu 18 cm. Panjangnya dari atas ke bawah dia di
41,5 cm. Jadi ini termasuk ukuran kecil ya. Kalau full ATX pasti nggak muat di dalamnya ya. Muat sih tapi maksa. Kalau VGA juga udah mentok ke depan sini. Bagian atasnya ini sudah magnetic cover ya. Ini magnet. Bisa dilihat di sini sudah support kalau dia water cooling yang 2 kipas 12 itu sudah bisa masuk ke sini. Bisa lihat 12 ini di sini ya. Jadi dia melebar ke samping agak lebar, tetapi untuk ukuran panjangnya itu tidak terlalu panjang. Jadi dia cukup oke sih sebenarnya. Nah, kalau kita buka, ini coba kita buka. Ini mur bukaannya ini terlihat dari plastik ya, tidak seperti ya mungkin yang casing-casing lainnya yang mungkin menyediakan baut dari besi yang lebih bagus, tapi ini ditutup dengan plastik. Oh, by the way, ini harganya 400 ribuan ya, dia 420.000. Kalau di sini harganya segitu cukup lumayan mahal ya untuk harga sebuah casing. Bisa dapat yang lumayan juga yang pemain lama. Nah, ini bisa dilihat untuk tempered glassnya ini tempered glass sih, tapi dia ini tipis sekali ya, tidak seperti tempered glass biasanya kayak Cube Gaming atau misalnya PC Cooler itu kan cukup tebal. Ini kayaknya tempered glass tapi sangat tipis ya. Ya kelebihannya enteng, cuma ya ini tipis gitu. Nah, bisa lihat di dalamnya ini kalau ukuran motherboardnya ATX sih masuk, cuma dia akan mepet ke samping sini ya. Dia lebih cocok untuk yang ukuran mini ATX atau ITX, itu sangat oke sih. Nah, di bawah sini ada lubang untuk branding power supply-nya yang misalnya RGB atau tidak RGB, tapi kelihatan labelnya akan terlihat di sini. Nah, kita sudah diberikan di depan ini 3 buah fan 12, 1, 2, 3. Nanti kita lihat nyalanya bagaimana. Ini seharusnya sudah RGB ya, RGB nyalanya. Kita juga sudah diberi baut-bautnya di sini untuk kita memasukkan motherboard kita dan membautnya. Front panelnya ini juga tempered glass ya, tempered glass juga. Lalu di depannya sini ada logonya, logo Aula di tengah, dari plastik sini. Nah, coba kita buka ya. Nah, kalau ini murnya itu dia dari besi. Besi ada penahannya, ada karetnya. Ini dari besi, tapi ada penahannya. Ini cukup oke sih kalau yang ini murnya front panelnya. Nggak seperti side panelnya tadi. Untuk bagian depannya cukup sama saja ya sebenarnya, sama side panelnya, tipisnya, tempered glassnya cukup mumpuni tapi tipis gitu. Agak aneh aja, ringkih aja pegangnya, tapi ini juga tempered glass ya. Nah, di sini bisa dilihat ya sudah ada 3 fan yang dibawakan oleh casing ini. Ini seharusnya RGB, nanti kita lihat nyalanya seperti apa. Nah, di bagian samping kirinya kita coba buka. Ini sebenarnya bisa di unscrew pakai tangan semua ya kalau misalnya sudah masangnya tidak terlalu ketat. Ini karena baru jadi harus pakai obeng dulu. Nah, di sampingnya ini ada sedikit jembungnya untuk kita kabel manajemen, tidak terlalu besar sih, tidak terlalu oke juga, tapi cukup lah. Bagian sampingnya sini bisa kita lihat
yang di samping sini agak menjorok ke dalam, jadi ini bisa kita gunakan untuk kabel management. Di samping sini untuk motherboard, dan di sini bisa kita masukkan power supply-nya di bawah sini. Bisa dilihat dia lubangnya itu tidak lubang-lubang besar ya, dia ada aksennya, ada lubang kecil, lubang besar, lubang kecil, lubang besar. Jadi debu itu cukup tersaring dengan baik di atasnya, juga di bawahnya, di bawah supply dan di belakangnya ini. Untuk jack-jacknya yang dari front panelnya ada USB, ada SD audio, lalu ada USB 3, dan ini juga untuk powernya, dan juga Molex untuk kipas depannya, fan depannya. Jadi ini kipasnya ya, bisa dilihat fan-nya, nyalanya dia seperti ini, dia statik, tidak bisa bergerak warnanya, tetapi sudah RGB seperti ini warnanya. Jadi kalau untuk casing biasa sih udah cukup lah ya, yang penting kan anginnya sudah oke juga, ke dalam juga oke, cukup kencang, warnanya tapi statik seperti ini. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit and I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your hole. Jadi kesimpulannya untuk casing ini, casing Aula FZ10 ini, dia build quality-nya lumayan ya. Saya nggak bisa bilang bagus, lumayan karena tempered glass-nya juga tipis, lalu besi-besinya itu terkesan agak tipis. Kalau dibilang apakah ini worth untuk dibeli, menurut saya kalau dia harganya 200 ribuan worth, tapi karena dia harganya 400 ribuan, ada banyak pemain di harga itu, ada Venom RX, ada PC Cooler, ada Gaming Cube, banyak sekali pemain main di harga 400 ribuan yang memberikan kualitas lebih baik daripada casing ini. Ukurannya dia pun juga cukup kecil, ATX bisa masuk tapi sudah maksimal ATX. Kalau VGA besar masuk di sini agak susah juga. Maka menurut saya kalau kamu punya budget 400 ribuan, sebaiknya cari merek-merek yang lainnya yang memberikan kualitasnya lebih baik dan ruang yang lebih besar. Tapi kalau kalian mencari yang tempered depan dan tempered samping, dan ini menurut kalian cocok untuk kalian, ini juga bisa didapatkan. Saya rasa ini harganya akan turun dalam kurun waktu setengah tahun atau 1 tahun ke depan, mungkin akan turun. Mungkin nantinya akan ada di harga 300 ribuan atau 200 ribuan. Tapi untuk sekarang saran saya nggak usah dibeli casing ini, saya aja yang cukup beli, saya sudah review buat kalian. Kalau kalian mau cari aja yang lain. Oke, jadi that's it for today. Itu kesimpulannya. Ciao.
Thank